ngomong seperti itu. Nggak mungkin saya nggak bisa sewa pengacara. Pengacara mana bisa saya datangkan? Tapi untuk apa? Membuang waktu saya, pekerjaan saya terhambat semua gara-gara masalah ini semuanya. Apakah itu bukan alibi untuk menghilangkan rahasia yang mungkin ada? Saya tidak ada rahasia, makanya jangan pernah usik hidup saya, kan saya udah bilang. Ngapain lagi kamu nelpon saya? Enggak, Ya. masalahnya dari kata-katanya Mbak Vira itu menyebut nama seseorang, menyebut nama Robi. Emangnya Mbak Vira kenal sama Robi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa meskipun lewat virtual. Yang selama ini banyak sahabat-sahabat menanyakan kenapa dan mengapa kok Ustadz Idarsi nggak pernah live, nggak pernah tayang. Karena beberapa hari ke belakang kita ada tugas dari pondok, jadi kita tidak sempat update video atau unggah video atau ikut tim Gio, karena memang ada yang harus diselesaikan, ada tugas ya dari Gus Idris. Oke sahabat, gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Alhamdulillah ya, kita semuanya diberi kesehatan, yang lagi stay tune maupun yang baru stay tune di channel Ustadz Yudiarsi Official. Selamat malam. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi nikmat, dan semoga kita yang lagi sakit, jangan semuanya yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi susah diangkat kesusahannya, yang lagi gelisah diangkat kegelisahannya, dan dimudahkan segala urusan-urusan dunia maupun akhirat. Oke sahabat, malam hari ini saya akan membahas tentang Vira yang kemarin sempat telepon video call Gus Idris, menyampaikan untuk tidak mengganggu atau mengusik keluarganya, terutama Pak Ridwan. Kita akan review videonya, karena beberapa hari ke belakang saya juga ada tugas dari Gus Idris untuk keluar kota, jadi baru malam hari ini saya bisa upload video. Dan sebelum itu mari kita berselawat sahabat, agar kita dimudahkan segala urusan-urusan kita, urusan dunia akhirat, dan dilancarkan segala sesuatunya, dan insya Allah kita juga dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad Ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Oke sahabat, ayo kita terus lantunkan sholawat. Bersolawatlah dimanapun Anda berada, saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, atau lebih baik saat kita merenung sendiri saat sepertiga malam. Curahkan apa hajat-hajat kita, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat. Insya Allah kita akan diampuni Allah dan akan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus terus diinfus sahabat, hati kita diinfus, pikiran kita diinfus. Infusnya apa? Yaitu zikrullah, menyebut asma Allah dan meminta, bermunajat kepada Allah, minta ampunan agar kita nanti diselamatkan. Karena apa sahabat? Hidup di dunia ini tinggal sesaat lagi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita perbuat di dunia ini selama hidup kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu sahabat, saya Al-Fakir mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama kepada diri saya sendiri, ayo kita renungkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan di hari kemarin atau di masa lalu kita. Karena yang pasti manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Ayo kita renungkan, kita bermunajat kepada Allah, minta ampunan agar kita diselamatkan dunia dan akhirat. Oke sahabat, sesuai apa yang saya sampaikan tadi, kita akan mereview Vira tiba-tiba telepon Gus Idris. Mungkin sebagian belum tahu atau banyak yang tahu ya. Coba kita review. Di telepon itu Vira menyampaikan dan berharap tim Gio tidak lagi mengganggu atau mengusik kehidupannya Pak Ridwan. Dan tentang kasus hukum atau proses gugatan itu otomatis mungkin akan dihentikan. Maka dari itu kita lihat dulu. Vira, tumben menghubungi kita. Karena saya ingin menyampaikan sesuatu. Menyampaikan apa ya? Oke, dengan Gus Idris yang terhormat, saya minta tolong dengan hormat juga. Saya ngomong baik-baik ya dengan Anda. Saya nggak mau lagi meneruskan urusan kita lagi. Duh, kenapa? Takut sama dia, sama pengacara saya yang nggak abal-abal, beneran asli ini. Gimana ya, bukan begitu. Saya sama Mas Ridwan itu sudah bersepakat untuk tidak lagi mengurusi hal-hal seperti ini. Iya, kenapa? Kan mungkin hanya membuang waktu saya saja. Kenapa Mbak Vira? Baru juga kita mau melaporkan balik. Ayolah. Nggak seru ah. Gini ya, saya minta tolong, udah ya, nggak usah ikut campur masalah saya lagi. Saya nggak mau tahu urusan kalian, terutama tim Gio ya, mau kalian. Ini kalau saya lihat dari percakapannya, ini Vira benar-benar ingin tidak berurusan lagi sama tim Gio. Ada apa ini? Saya sempat berpikir, apa karena nggak berani atau karena nggak mampu bayar pengacara? Karena yang jelas proses hukum ini kan menguras energi, menguras pikiran, menguras tenaga, waktu, bahkan pastinya finansial. Yang saya herankan, Vira ini kan kekeh awalnya ingin menggugat karena pencemaran nama baik atau apalah, dengan niat yang menggebu-gebu.
Tapi tiba-tiba kenapa ini sekarang kok telepon dan tidak lagi berurusan, tidak mau berurusan lagi? Kita teruskan. Mau ngapain, mau ada apa, saya nggak mau ikut campur lagi dengan urusan tim Gio. Jadi saya juga minta tolong jangan ikut campurin urusan saya lagi. Bukannya sampean sama Pak Ridwan tuh kemarin nafsu banget mau memenjarakan semua santri di sini. Iya. Semua santri loh ya. Sekarang kok jadi gitu, kenapa? Aneh kan? Jangan-jangan kita dijebak nanti. Iya. Saya itu udah capek, saya tuh udah lelah. Semua masalah tuh nggak ada jalan keluarnya, nggak selesai masalah ini. Jadi saya tuh udah capek, saya nyerah, saya tuh udah malas gitu. Oh, nyerah. Kira nyerah, Gus. Berarti ya silakan minta maaf sama Gus Idris kalau begitu. Dan mungkin ini ya bisa dilanjutkan dengan Robi sajalah. Jangan ikut campur urusan saya. Stop. Kenapa Vira menyebut nama Robi? Robi ini awalnya kan tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Ridwan, karena kita semua belum pernah mendengar waktu kita membantu masalahnya Pak Ridwan. Tapi kenapa kok Vira ini nyebut nama Robi? Robi ini semua kita tahu bahwa dia seorang sultan ya. Anggap aja sultan ya, nggak tahu sultan dari mana tahu, atau sultan Jahir atau sultan apa, yang terkenal dengan banyak uang, banyak aset di mana-mana, dan banyak istri. Tapi dengar memang Robi ini ada something, ada nyeleneh. Coba kita teruskan gimana? Stop sampai di sini aja. Robi. Karena saya udah capek. Robi, Gus. Bahanya? Oh. Kemana Robi sekarang? Kemana Robi? Duh, saya juga nggak tahu di mana dia sekarang. Intinya saya itu menelpon Gus Idris dengan baik-baik ya. Sekali lagi saya ngomong baik-baik dengan Anda. Ya Mbak Vira minta maaf lah, terutama lah. Sampai di sini urusan kita. Saya nggak mau lagi. Ini masalah tuh diperpanjang, saya nggak mau lagi. Jadi saya minta tolong. Siapa yang memperpanjang itu siapa? Bukannya sampean sama Pak Ridwan yang selalu memperpanjang. Gimana sih Mbak Vira ini? Apa kira-kira Ridwan ini ada kaitannya dengan Robi? Karena setelah kita amati kapan hari itu, Robi ini juga nggak beres masalahnya. Dia berlagak seperti sultan. Dia gampang sekali menghamburkan uang, mengiming-imingi uang dengan siapapun dia. Bahkan dengan dengar istrinya itu juga banyak di mana-mana. Setelah kita terawang, memang ada yang nggak beres. Cuman saya belum pernah ketemu ya. Next time insya Allah saya akan ikut serta tim Gio untuk menguak siapa Robi itu dan ada hubungan apa dengan si Ridwan, dan ada apa dengan Vira ini. Kok tiba-tiba nyebut nama Robi yang terkenal Sultan Jahir mungkin ya, Sultan, bukan sultan asli ya, mungkin karena bersekutu atau apa, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti seperti apa. Kita lanjutkan ya. Saya minta maaf, mungkin kemarin memang ini ya, mungkin apa, saya pikir-pikir itu ini membuang waktu saya. Bagus. Kalau masalah ini diperpanjang itu nggak kelar gitu, saya capek. Jadi saya minta tolong jangan usik hidup saya lagi, rumah tangga kami lagi. Baik. Makanya saya tuh nelfon Anda. Saya ingin ngomong baik-baik dengan Anda. Saya nggak pernah mengusik hidup siapapun, nggak pernah memperpanjang dan memperkeruh masalah Anda.
Anda sama Pak Ridwan yang selalu bikin suasana jadi gaduh kan sampean, yang video dihapus lah, habis itu kemauannya aneh-aneh. Pokoknya sampean yang nafsu banget kemarin ingin harus dipenjara semua santri. Betul. Sekarang kok jadi gitu? Ini orangnya sahabat. Nggak kelar-kelar gitu. Jadi saya tuh capek, saya tuh baru mikir semua nggak ada ujungnya gitu loh. Jadi saya minta tolong stop, jangan usik hidup saya lagi. Apa kamu Jangan takut? hidup anak-anak Ngomong gitu. sama saya sama Kisaplung. Usik hidup saya lagi. Aneh, jangan-jangan kita dijebak tuh ya. Apa kamu takut? Sekarang kan kamu udah terdesak nih. Hampir kebongkar semua kebusukan Ridwan sama Vira. Jangan-jangan terjebak. Namanya apa berani Vira nyebak tim Kio? Gak mungkin berani lah, ya. Bahkan dia tadi berstatement damai, tidak mau lagi berurusan dengan tim Kio. Bahkan sempat minta maaf. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau menurut saya pasti ada sesuatu yang disembunyikan sama Vira. Karena tadi yang saya dengar nggak mau terlibat lagi, nggak mau berurusan lagi dengan tim Kio. Dan waktu dia cuap-cuap konferensi pers akan mengugat tim Kio dengan kekehnya, ternyata sekarang terbantahkan, terpatahkan dengan mulut dia sendiri bahwa tidak akan berurusan lagi dan istilahnya damai. Dan yang satu lagi yang menurut saya penasaran, menyebut nama Robi tentang Pak Ridwan. Ada apa Robi sama Pak Ridwan? Apakah ada kerjasama tentang masalah perusahaan atau kerjasama bisnis ilegal atau apa? Coba sahabat-sahabat, kira-kira sahabat-sahabat bisa nggak membantu saya apa nanti yang saya harus lakukan? Apakah saya akan kuat juga si Robi? Karena kita tahu bahwa Pak Ridwan juga tidak semata-mata kaya itu karena usahanya, tapi ada persekutuan. Meskipun selama ini kita belum kuat, kita hanya menguak tentang permasalahan hidupnya, permasalahan antara istrinya, antara konflik rumah tangga. Apakah sahabat-sahabat ingin saya menguaknya? Silakan komen ya sahabat. Dan gimana ini kira-kira kalau kita Seperti itu ya, terpaksa kita tetap ikut campur, akan kita kuliti semuanya gitu loh. Artinya tim Kio itu siap apapun resikonya. Kalau memang benar-benar mau maju ya kita akan melangkah. Tapi karena Vira ini udah bilang seperti itu, saya pribadi yang penasaran banget, ada apa di balik semua ini? Apa ada rahasia besar? Kenapa tiba-tiba Vira itu ingin menghentikan kasus yang sudah berjalan? Apa kira-kira rahasia yang disembunyikan? Alangkah baiknya kita konfirmasi langsung sama Vira. Kita tanya, kalau perlu kita kuat nanti gimana sahabat? Karena memang menurut saya itu aneh banget si Vira nih. Karena tahu lah, semua sahabat-sahabat tuh tahu Vira tuh karakternya seperti apa. Dia nggak mau berhenti kalau apa yang diinginkan tuh tercapai. Bahkan semuanya dilabrak, semuanya dicaci maki. Tapi tentang masalah satu ini, kenapa tiba-tiba dia memutus begitu mudah? Bahkan semua tim, bahkan semuanya sudah meluangkan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk menyelesaikan masalah ini.
apa yang disembunyikan sama Vira tentang Ridwan sama Robby. Bahkan dia ditanya tadi pas by phone itu suruh tanya langsung sama Robby, kan aneh kan. Oke, kita telepon Mbak Vira ya, biar kita tahu apa alasannya. Ya paling enggak kita pancing-pancing dulu ya sahabat. Kita telepon Vira ya, kita minta klarifikasi atau ya paling enggak apa alasannya, kita tanya-tanya. Syukur-syukur nanti kalau kita ketemu lumayan buat penjelasan yang real, biar sahabat-sahabat semuanya tahu apa alasannya ya. Ya ampun, ada apa lagi sih kamu menghubungi saya? Galak banget ya, Pak. Halo. Gak ada capek-capeknya ya? Assalamualaikum. Kamu kalian tim kalian itu, ha? Saya sudah bilang tadi, saya udah nggak mau lagi ikut campur urusan kalian. Ngapain kamu mau ngubungin saya? Assalamualaikum Mbak Vira. Belum apa-apa sudah marah-marah. Saya ini cuman mau tanya-tanya aja. Kok salam saya nggak dijawab? Mau tanya apa lagi? Kan saya sudah bilang, Astagfirullah. saya itu udah nggak mau ikut campur urusan kalian, paham? Gini Mbak Vira, aku kan tadi sempat mereview tentang Mbak Vira telepon Gus Idris. Ada kata-kata Mbak Vira tuh yang membuat saya tuh penasaran. Mbak Vira Kamu kan tadi nggak ada di sana emangnya? enggak, saya kan di luar kota. Makanya saya lihat videonya Gus Idris, ternyata Mbak Vira menyampaikan bahwa tidak usah lagi berurusan dengan Pak Ridwan dan Mbak Vira, dan tidak mau melanjutkan proses hukum. Ini ada apa Mbak Vira? Ya karena emang saya udah capek. Buat apa saya buang-buang waktu saya, buang uang saya untuk hal yang nggak penting seperti itu? Tapi waktu itu Mbak Vira ngotot sekali, bahkan konferensi pers ingin mengugat tim Gio. Bahkan teman-teman tim Gio juga mau digugat, mau memenjarakan santri semuanya yang ikut terlibat. Kenapa sekarang kok tiba-tiba mau dihentikan? Itu kan dulu, sekarang lain. Apa alasannya apa? Ini biar teman-teman sahabat-sahabat saya ini tahu gitu loh. Kamu tuh udah nggak usah ikut campur urusan saya lagi, kan saya udah bilang. Nggak perlu kamu tuh ikut campur urusan saya. Atau jangan-jangan ada yang disembunyikan nih sama Mbak Vira? Ada rahasia besar di balik semua ini. Saya nggak ada yang saya sembunyikan, asal kamu tahu ya. Udah, kamu nggak usah mengganggu Mas Ridwan. Begini Mbak Vira, logikanya begini. Kenapa alasan Mbak Vira mau menghentikan ini semua? Kalau memang alasannya tidak mampu membayar pengacara, nggak mungkin lah. Pak Ridwan dan Mbak Vira juga banyak uang. Dan kalau alasannya Itu. kenapa? Kamu jangan ngomong seperti itu. Nggak mungkin saya nggak bisa sewa pengacara. Pengacara mana bisa saya datangkan? Tapi untuk apa? Membuang waktu saya. Pekerjaan saya terhambat semua gara-gara masalah ini semuanya. Apakah itu bukan alibi untuk menghilangkan rahasia yang mungkin ada? Saya tidak ada rahasia. Makanya jangan pernah usik hidup saya. Kan saya udah bilang. Ngapain lagi kamu nelpon saya? Ya enggak, Ya. masalahnya dari kata-katanya Mbak Vira itu menyebut nama seseorang, menyebut nama Robby. Emangnya Mbak Vira
kenal sama Robby itu? Bukan urusan kamu. Karena setahu saya Robby ini sultan jahir ya, sultan yang jahat. Dia memang baik sama orang, tapi punya tujuan. Apa yang Mbak Vira tahu tentang Robby ini? Kok tiba-tiba tadi dalam video Ghost Idris saat Mbak Vira itu by phone tanya sama Robby tentang Pak Ridwan, apa yang Mbak Vira ketahui? Itu bukan urusan kamu, dan kamu nggak usah ikut campur urusan saya dan Mas Ridwan. Ini kalau saya udah feeling banget ada something, ada sesuatu yang disembunyikan nih. Something apa? Kamu nggak sosok tahu tentang itu kamu. Ya terus emangnya sudah gitu aja dengan statement jangan ganggu kita lagi, udah aku nggak mau meneruskan, aku minta maaf sama Ghost Idris? Karena emang saya tuh udah lelah dan udah capek. Saya tuh nggak mau emang memperpanjang masalah ini karena itu hanya membuang waktu saya. Saya itu sudah lama ya bersinggungan, bertatap muka, komunikasi sama Mbak Vira, sama Mbak Ridwan. Jadi tahu karakternya Mbak Vira. Mbak Vira itu orangnya tidak mudah mengalah. Benar dan salah pun tetap berargumen. Kalau tiba-tiba sekarang berdasarkan apa yang Mbak Vira ucapkan, dengan kekehnya, dengan angkuhnya ingin memenjarakan tim Gio dan teman-teman YouTuber lainnya yang bersangkutan dengan tim Gio, tiba-tiba sekarang mau mengekat, tidak meneruskan lagi, berarti saya yakin ini ada sesuatu yang disembunyikan sama Mbak Vira. Kamu nggak sosok tahu tentang saya. Kamu di tim kamu, kalian tuh satu tim sama aja. Atau gini aja Mbak Vira, biar lebih gamblang, biar lebih enak, biar juga komunikasi itu kita pas, tidak by phone. Gimana kalau kita ketemu aja, ajak Pak Ridwan atau siapapun nggak apa-apa. Ngapain lagi kamu ngajak ketemu saya? Buang-buang waktu saja itu. Saya nggak mau. Bukan gitu Mbak Vira, kita harus perjelas semuanya biar sahabat-sahabat kita itu tahu alasan yang tepat. Kan ini juga menyangkut nama baiknya Mbak Vira juga. Kan Mbak Vira di mana-mana banyak yang menghujat nih, yang katanya pelak. Ya tapi saya tuh udah nggak mau lagi berurusan sama tim kalian, paham nggak? Ya oke lah, kita nggak mengikut sertakan tim. Mbak Vira ketemu saya aja, Mbak Vira ngajak teman boleh, sendiri boleh, demi nama baiknya Mbak Vira. Kan Mbak Vira juga notabene itu juga istri pengusaha. Ya paling enggak penjelasannya jelas lah, tidak tiba-tiba dari yang benar-benar mau mempolisikan, mau memenjarakan, tiba sekarang putus begitu aja. Gimana Mbak Vira? Oke, tapi saya menentukan tempatnya. Siap, saya tunggu Mbak Vira. Kira-kira kapan? Besok? Bisa? Nanti saya kabarin kamu lagi. Saya Siap. akan perlok tempat. Siap. Mohon maaf Mbak Vira sebelumnya. Aduh. Astagfirullahaladzim, dimatiin. Oke sahabat, alhamdulillah kepancing ya. Awalnya sih dia itu udah nggak mau, bahkan nomornya Ghost Idris bahkan diblokir, mau ditelepon lagi nggak bisa. Tapi nggak tahu tiba-tiba nomornya kok punya saya nggak diblokir, atau mungkin lupa ya kalau ada nomor saya. Tapi alhamdulillah kita sempat pancing, dia mau ketemu. Kita tunggu alasan atau argumennya dia itu seperti apa, karena saya yakin ada rahasia yang disembunyikan tentang Ridwan ini. Kita akan kuat sekuat-kuatnya.
Gimana menurut sahabat? Silakan komen. Kira-kira sahabat punya pemikiran apa untuk jadikan petunjuk referensi buat saya untuk bertanya-tanya apa, menguak tentang sisi apanya. Mungkin itu aja sahabat. Kita tunggu episode selanjutnya. Kita akan korek-korek tentang nama Robby. Dan ada lagi satu sahabat, tapi nanti kita ungkap di channel berikutnya atau di video berikutnya pas ada Mbak Vira. Sekarang saya nggak mau ngomong lagi yang satunya karena ini privasi banget, biar nggak bocor. Oke sahabat ya, support terus channel kita, channel saya juga. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilancarkan semuanya urusan-urusan kita, urusan-urusan dunia maupun akhirat kita. Yang penting kita tetap ingat kepada Allah, dzikrullah, sebut nama Allah dimanapun saat kita bernafas, dimanapun kita berada. Insya Allah nanti kita akan diselamatkan dunia akhirat dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.